Nabi SAW menyampaikan wajauri sultanin alaihim, maka akan muncul di tengah-tengah kalian penguasa yang lalim, penguasa yang zalim. Dia kemudian bersenang-senang di atas penderitaan rakyatnya. Mereka menarik-narik di dalam istana, sementara rakyatnya mati kelaparan. Takbir. Solusi satu-satunya agar negeri kita ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, harus kita kembali kepada syariat Islam. Takbir. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hawa nafsunya, bukan, kecuali wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala sunnah yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manakala kemudian dipraktekkan, akan membawa kemaslahatan, kebaikan bagi seluruh manusia. Dan begitu pun apa-apa saja yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran yang pasti akan terjadi. Salah satunya adalah sebagaimana dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan kalangan para sahabat dari kaum muhajirin. Beliau kemudian menyampaikan, sesungguhnya aku mengkhawatirkan atas kalian terhadap 5 perkara yang mendatangkan bencana, yang mendatangkan musibah. Au takuna fikum, atau 5 perkara itu jangan sampai ada pada diri kalian. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, walam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidu bis-sinin wa syiddatil mu'na wa jawri sultanin alaihim. Tidaklah kecurangan-kecurangan itu terjadi di tengah-tengah suatu kaum, dalam hal takaran dan timbangan, dalam hal penegakan hukum, di mana penguasa itu mencurangi rakyatnya, dan kecurangan-kecurangan itu merajalela di mana-mana. Kecuali akan muncul kemarau yang sangat panjang, krisis pailit, wasyiddatil mu'na, yang diikuti dengan inflasi, akan naik semua kebutuhan pokok. Dan yang lebih mengerikan daripada itu, Nabi SAW menyampaikan, wajauri sultanin alaihim, maka akan muncul di tengah-tengah kalian penguasa yang lalim, penguasa yang zalim. Dia kemudian bersenang-senang di atas penderitaan rakyatnya. Mereka menarik-narik di dalam istana, sementara rakyatnya mati kelaparan. Takbir. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kondisi-kondisi yang akan terjadi di akhir zaman. Hari ini kita menyaksikan negeri yang sangat kita cintai, yang mayoritas penduduknya muslim, negeri Gemaripah Jinawi, yang kaya dengan berbagai sumber daya alam yang begitu luar biasa. Tapi kita menemukan bagaimana rakyat harus menjerit di negeri mereka sendiri, harus menjadi babu di negeri mereka sendiri. Di sisi lain dalam persoalan hukum muncul berbagai ketidakadilan yang diterapkan oleh oknum-oknum penegakan hukum yang mengikuti hawa nafsu mereka. Takbir. Yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walam yanqudu ahdallahi, tidaklah suatu kaum itu, wabil khusus pemimpin-pemimpin mereka, mereka mengkhianati Allah dan Rasulnya, tidak mau menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam penerapan sistem kehidupan mereka. Manakala kemudian penguasa-penguasa mereka itu, mereka mengkhianati, tidak mau menerapkan hukum-hukum Allah, mengkhianati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan jadikan musuh itu
menguasai mereka, pemimpin itu akan dikuasai oleh musuh. Dan ketika musuh itu menguasai mereka, maka musuh itu akan mengambil berbagai kekayaan-kekayaan alam yang mereka miliki. Maka hari ini kita menyaksikan saudaraku sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Negeri Indonesia merupakan negeri yang kaya berbagai sumber daya alam, wabil khusus bahan bakar minyak. Bahkan para ekonom mereka membahas di negeri ini sumur-sumur minyak yang teridentifikasi ada sekitar 128 titik, itu pun yang teridentifikasi. Baru sekitar 42% yang dikelola. Tetapi sayang sekali, ternyata kekayaan alam yang itu menjadi milik kita justru kemudian tidak dikelola oleh negara yang kemudian diperuntukkan untuk masyarakat, tetapi justru diswastanisasi, dikelola oleh swasta, dan kemudian diperjualbelikan di tengah-tengah kehidupan kita. Walhasil apa yang terjadi? Kekayaan alam itu adalah milik kita. Tetapi hari ini kita menyaksikan penguasa itu harusnya dia menjadi ro'in, menjadi pemelihara, menjadi pelayan terhadap rakyatnya. Tapi hari ini kita menyaksikan seolah-olah, dan ini merupakan sebuah fakta, hubungan antara penguasa dan rakyat seperti penjual dan pembeli. Betul tidak? Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran negeri kita kaya raya, tetapi justru kemudian hari ini kita temukan bahan bakar minyak begitu luar biasa, naik sampai 30%. Padahal itu adalah milik kita, sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, al-muslimuna syuraka'u fi thalathin. Sesungguhnya kaum muslimin itu mereka berserikat memiliki hak yang sama. Fil ma'i wal kala'i wan nar wa thamanuhu haramun. Atas kekayaan air, padang rumput, dan juga tambang-tambang yang ada di perut bumi, dan haram untuk diperjualbelikan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi alasan rezim zalim hari ini menaikkan BBM di tengah rakyat dalam kondisi tercekik diakibatkan musibah baru saja berlalu, yakni COVID-19? Alasannya katanya selama ini subsidi yang diberikan kepada rakyat sebanyak 503 atau 504 triliun membebani rakyat. Di mana logikanya? Padahal sama-sama kita paham bahwa APBN itu pendapatannya 70-80% berasal dari rakyat yang dipungut melalui pajak. Takbir. Jadi APBN itu adalah uang kita juga sendiri. Setelah itu ketika diberikan kepada kita, seolah-olah dianggap sebagai beban. Ini diibaratkan seperti seorang ayah yang kemudian memelihara anak-anaknya dan juga keluarganya. Kemudian dia berkata, wahai istriku, wahai anak-anakku, maka hari ini saya tidak sanggup lagi memberikan makanan kepada kalian. Maka saya harus membatasi kebutuhan pokok terhadap kalian. Ini namanya kepala keluarga yang beleng-beleng. Betul tidak? Saudaraku sekalian, jamaah tabligh akbar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sesungguhnya munculnya berbagai problematika yang tak pernah berkesudahan di negeri yang sangat kita cintai ini. Diakibatkan penerapan sistem ideologi kapitalis. Diakibatkan karena penerapan di sistem ideologi kapitalisme yang menerapkan sistem ekonomi liberal. Sehingga kemudian kepemilikan umum itu harusnya dikelola oleh negara, kemudian diperuntukkan untuk rakyat. Tetapi hari ini justru kebalikan. Negara memberikan kepada swasta, dan kemudian swasta itu memperjualbelikan kepada masyarakatnya. Maka dari itu harus kita paham bahwa solusi satu-satunya agar negeri kita ini menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana seluruh penduduk yang tinggal di negeri tersebut, wabil khusus negeri yang sangat kita cintai ini, negeri Indonesia, menjadi negeri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita kembali kepada syariat Islam. Takbir.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa anihkum bainahum bima anzalallah." Wahai Muhammad, kekasihku, hukumilah di antara manusia bima anzalallah, berdasarkan apa yang telah kami turunkan kepadamu. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Jangan engkau ikuti hawa nafsu orang-orang munafik itu. Wahdharhum ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Jangan sampai mereka memalingkanmu dari sebagian apa yang telah kami turunkan kepadamu. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridullah ayyusibahum bi ba'di dunubihim. Jika sekiranya mereka berpaling dari apa yang kami turunkan kepadamu, tidak mau kehidupan mereka diatur dengan syariah, tidak mau diatur dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ayyusibahum bi ba'di dunubihim, maka kami bermaksud menimpakan musibah di tengah-tengah kehidupan mereka. Maka munculnya berbagai musibah di negeri yang sangat kita cintai ini. Salah satunya adalah kenaikan bahan bakar minyak, diakibatkan karena hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ditelentarkan di negeri yang sangat kita cintai ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.